terhormat Bapak Guru Bahasa Indonesia yang berbahagia, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan atas rahmat berupa kesehatan sehingga bisa berkumpul di sini. Hari ini saya Jessica sebagai moderator akan memandu kegiatan. Topik yang kami bawakan yaitu sistem pernapasan pada manusia, yang akan dibawakan oleh teman-teman saya yaitu Laurentius, Gladys, Ferni, Rowi, Herli, Marisa. Kepada Marisa saya persilakan tempat untuk membacakan pembahasannya. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Manusia dalam bernafas menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Pernapasan adalah proses ganda, yaitu terjadinya pertukaran gas di dalam jaringan atau pernapasan dalam dan yang terjadi di dalam paru-paru atau pernapasan luar. Pernapasan luar yang merupakan pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara. Sistem pernapasan atau sistem respirasi adalah sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas. Diafragma menarik udara masuk dan juga mengeluarkannya. Berbagai variasi sistem pernapasan ditemukan pada berbagai jenis makhluk hidup. Pertama, sistem pernapasan terdiri dari hidung, trakea, paru-paru, tulang rusuk, otot, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan diafragma. Kedua, udara disedot ke dalam paru-paru melalui hidung dan trakea. Tiga, dinding trakea disokong oleh gelang rawan supaya menjadi kuat dan senantiasa terbuka. Empat, trakea bercabang kepada bronkus kanan dan kiri yang disambung ke paru-paru. 5. Kedua bronkus bercabang lagi kepada bronkiolus dan alveolus pada ujung bronkiolus. Rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian sistem pernapasan? Kedua, organ dan bagian apa yang terlibat dalam pernapasan? 3. Bagaimana proses sistem pernapasan? 4. Penyakit apa yang bisa mengganggu pernapasan pada manusia? Tujuan dan manfaat. Yang pertama, memahami pengertian sistem pernapasan. Yang kedua, mengetahui struktur organ dan fungsi pernapasan. Yang ketiga, mengetahui cara kerja sistem organ pernapasan. 4. Memahami dan mengerti kelainan serta penyakit pada sistem pernapasan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Loren. Bab 2. Pembahasan. Pengertian sistem pernapasan pada manusia. Pernapasan atau respirasi adalah pertukaran gas antara makhluk hidup atau organisme dengan lingkungannya. Ketika manusia bernafas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi dalam darah. Manusia memiliki pernapasan yang normal, ditandai dengan pernapasan sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit. Alat-alat pernapasan pada manusia terdiri dari rongga hidung, faring, laring atau pangkal tenggorokan, trakea atau batang tenggorokan, bronkus atau cabang tenggorokan, dan pulmo atau paru-paru. Struktur organ pernapasan dan fungsinya. Pertama, organ sistem pernapasan atas. 1. Hidung. Hidung adalah gerbang utama keluar masuknya udara setiap kali Anda bernafas. Dan yang kedua, sinus. Sinus adalah rongga udara di tulang tengkorak. Dalam sistem pernapasan manusia, sinus berfungsi membantu mengatur suhu dan kelembaban udara yang Anda hirup dari hidung. 3. Adenoid. Adenoid adalah jaringan kelenjar getah bening yang ada di tenggorokan. Adenoid berfungsi membantu Anda melawan infeksi dengan menyaring benda asing seperti kuman dan memproduksi sel limfosit untuk membunuhnya. 4. Tonsil. Tonsil adalah nama lain dari amandel. Amandel itu sendiri adalah kelenjar getah bening yang berada di dinding faring atau tenggorokan. Dan kelima, faring.
Faring atau tenggorokan bagian atas adalah tabung di belakang mulut dan rongga hidung yang menghubungkan keduanya ke saluran pernapasan lain, yaitu trakea. Faring berfungsi menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut untuk trakea atau batang tenggorokan. Yang keenam, epiglotis adalah lipatan tulang rawan berbentuk daun yang terletak di belakang lidah, di atas laring atau kotak suara. Yang kedua, organ sistem pernapasan bawah. Yang pertama, laring atau kotak suara. Laring letaknya tepat di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah bagian terpadu dari jalur nafas dan memiliki fungsi vital untuk mengalirkan udara menuju paru-paru untuk bernafas. Ketiga, tulang rusuk. Tulang rusuk adalah tulang yang menopang rongga dada dan melindungi organ dalam dada, seperti jantung dan paru-paru dari benturan atau goncangan. 4. Paru-paru. Paru-paru adalah sepasang organ yang terletak di dalam tulang rusuk. Masing-masing paru-paru berada di kedua sisi dada. Peran utama paru-paru dalam sistem pernapasan adalah menampung udara beroksigen yang kita hirup dari hidung dan mengalirkan oksigen tersebut ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Yang kelima, pleura. Paru-paru dilapisi oleh selaput tipis yang disebut pleura. Lapisan pleura bertindak sebagai pelumas yang memungkinkan paru-paru untuk mengembang dan mengempis dengan lancar setiap kali bernafas. Nah, bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. 7. Alveoli atau alveolus adalah kantungan-kantungan kecil dalam paru-paru yang terletak di ujung bronkiolus. 8. Tabung bronkial. Pada tabung bronkial paru-paru ada silia berupa rambut kecil yang bergerak seperti gelombang. Yang berikut, berbagai pernapasan dan cara sistem kerja pernapasan pada manusia. Yang pertama, pernapasan pada manusia mencakup dua proses, yaitu yang pertama, pernapasan eksternal merupakan pernapasan di mana pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi antara udara dalam gelembung paru-paru dengan darah dalam kapiler. Yang kedua, pernapasan internal merupakan pernapasan di mana pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dalam kapiler dengan sel-sel jaringan tubuh. Yang kedua, berbagai sistem pernapasan pada manusia sebagai berikut. Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Mekanismenya dapat dibedakan menjadi fase dan fase ekspirasi. Fase inspirasi merupakan berkontraksinya otot antar tulang rusuk sehingga rongga dada terangkat atau membesar. Akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk. Untuk fase ekspirasi, fase ini merupakan fase relaksasi atau kembali ditariknya otot antara tulang rusuk ke belakang yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Sebagai akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. B. Pernapasan perut. Pernapasan perut adalah pernapasan yang melibat pragma. Mekanismenya dapat dibedakan menjadi fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi, fase ini merupakan fase kontraksi otot diafragma sehingga rongga dada membesar. Akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk. Untuk fase ekspirasi, fase ini merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot diafragma ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Sebagai akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar, sehingga udara dalam rongga dada
yang kaya karbon dioksida keluar. Selanjutnya, yang ketiga, berikut ini adalah cara kerja sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama, ketika Anda menarik nafas atau disebut dengan inspirasi atau inhalasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Yang kedua, udara masuk lewat hidung dan mulut dan melewati proses penyaringan partikel-partikel kecil oleh rambut-rambut hidung lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. 3. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati serangkaian cabang di paru-paru yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus, kemudian berujung di alveolus. 4. Ketika udara mencapai alveolus, terjadinya proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. 5. Oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Pada saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru-paru. 6. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus menuju ke bronkiolus, bronkus, trakea hingga keluar melalui hidung. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Roy. Gangguan terhadap sistem pernapasan. Yang pertama, flu. Flu disebabkan oleh virus influenza yang menginfeksi hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Yang kedua, faringkis. Faringkis adalah peradangan pada tenggorokan atau faring. Keluhan ini disebabkan oleh infeksi bakteri maupun virus. Ketiga, laringitis. Gangguan respirasi lainnya adalah laringitis, yaitu peradangan yang terjadi pada laring atau pita suara. Keempat, asma. Asma merupakan gangguan respirasi yang ditandai dengan peradangan pada saluran pernapasan. Yang kelima, bronkitis. Bronkitis terjadi ketika saluran yang membawa udara ke paru-paru atau bronkus mengalami peradangan. Akibatnya, gangguan respirasi ini menyebabkan penderitanya batuk berdahak. Keenam, emfisema. Emfisema adalah penyakit kronis atau jangka panjang akibat kerusakan pada alveolus, yaitu kantong udara kecil pada paru-paru. Gangguan respirasi ini lebih sering dialami oleh perokok aktif. Ketujuh, pneumonia. Pneumonia adalah gangguan respirasi pada paru-paru yang disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau jamur. Pneumonia juga bisa disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 COVID-19. Kedelapan, kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan salah satu jenis kanker paling berbahaya dengan angka kematian yang tinggi, baik perokok aktif maupun pasif. Berisiko tinggi terkena kanker paru-paru. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ferni. Kesimpulan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pernapasan atau respirasi merupakan sebuah proses dalam mengambil oksigen untuk kemudian dilepaskan yang nantinya proses ini akan digunakan sebagai energi dalam tubuh. Ketika udara masuk melalui hidung, akan diteruskan ke trakea melalui tenggorokan, dan selanjutnya udara tersebut akan disaring di saluran udara atau biasa disebut bronkus dan diteruskan ke paru-paru. Udara yang disaring tadi selanjutnya akan diteruskan ke bronkiolus untuk menuju ke alveolus. Baik, untuk penyampaian materi selanjutnya akan dibawakan oleh Juwita. Saran, waspadalah terhadap segala penyakit yang bisa menyerang kita kapan saja dan di mana saja. Untuk menjaga sistem pernapasan kita, berikut kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan agar tubuh kita tetap sehat sebagai berikut. Yang pertama, rutin berolahraga. Yang kedua, mengkonsumsi makanan bergizi. Yang ketiga, minum banyak air putih. Yang keempat, tidak merokok. Dan yang kelima, menghindari paparan polusi.
kelompok 2, mari kita mengucapkan syukur. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Terima kasih.